Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini informasi dari Papua ya. Saya bacakan dulu dari geloranews.co dengan judul Tembak Mati TNI, OPM minta pemerintah hentikan pembangunan di Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPMPB OPM, meminta agar pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua dihentikan. Bahkan Komandan Operasi Mayor TPNPB Kadap 4 Sorong Raya Arnoldus Kocu mengancam akan menembak mati jika tidak segera dihentikan. Hal yang menyangkut pembangunan dan lain-lain kami sudah kasih tahu melalui pernyataan kami pada Desember 2021 di Kampung Werba. Kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang kami akan tembak mati, ujar Arnoldus dalam sebuah video dari juru bicara TPMPB OPM Sekbi Sambon Senin 24 Januari 2022. Arnoldo melanjutkan bahwa pihaknya sudah memberikan pernyataan yang jelas, tapi mengapa tetap datang? Jadi TNI berhadapan dengan kami TPMPB Kodap 4 Sorong Raya. TNI kombatan, kami juga kombatan, kata Arnoldo. Sekbi menerangkan bahwa video tersebut diambil setelah melakukan penyerangan terhadap sebuah mobil milik TNI pada Kamis 20 Januari 2022. Dalam penyerangan tersebut, 1 orang anggota TNI gugur tertembak, 3 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Penyerangan menewaskan seorang anggota TNI, kata Sekbi Sambong. Peristiwa itu terjadi tepatnya di perbatasan Kampung Kamat dan Kampung Van Kahrio, distrik Aifat Timur Tengah, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. TPMPB Kodap 4 Sorong Raya telah menyerang sejumlah prajurit TNI yang sedang memperbaiki jembatan di wilayah tersebut. Kepala Penerangan Kodam Pak Kapendam 18 Kaswari Kolonel Ahmed Hendra Pasireron secara terpisah menjelaskan bahwa 1 anggota TNI yang gugur adalah putra asli Papua bernama Sersan II Miskel Drumbiak. Mereka harus bertanggung jawab. Yang mereka tembak orang Papua yang sedang membangun jembatan di sana. Tidak jelas tujuan mereka, ujar Kolonel Hendra pada Senin 24 Januari 2022. Menurut Kolonel Ahmed Hendra, memang setelah kejadian penembakan itu pihaknya sudah menduga kuat bahwa yang melakukannya adalah kelompok tersebut. Kami mengutuk keras dan mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar HAM, kata Kolonel Ahmed Hendra. Nah, demikian informasi saudaraku yang ada di Papua. Seperti ini tiada henti-hentinya ini. Yang saya pikirkan, kenapa ini KKB tambah berani? Kok bisa-bisanya tambah berani? Ada apa sebenarnya? Ya kan? Apa yang membuat mereka ini tambah semangat? Apakah ada yang mendukung baik secara politik maupun secara ekonomi? Saya juga ini masih mencari-cari dan menganalisa. Kepada sahabatku semuanya yang lagi satgas di Papua, baik TNI maupun Polri, kami rakyat Indonesia mendoakan keselamatan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas di daerah operasi. Dan di sini juga saya mengajak kepada KKB OPM agar bisa segera menyadari diri bahwa kalian tidak bisa menang melawan NKRI. Maka sebaiknya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Kita bangun bangsa ini bersama-sama. Dan juga saya berpesan kepada para elit-elit politik, pemerintah baik pusat maupun daerah, agar betul-betul ex-KKB yang sudah menyerahkan diri ini betul-betul diperhatikan kesejahteraan, baik dari ekonominya, pendidikannya, agar ini bisa menjadi contoh yang dilihat bagi mereka yang masih berstatus KKB OPM, agar melihat bahwa jika bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka mereka akan diperlakukan dengan sangat baik. Mereka akan diperhatikan dari segi ekonomi dan juga dari segi pendidikan untuk keturunannya. Ini semua harus saling bersinergi. Kalau ini dibiarkan begini terus, terjadi selisih paham karena tidak ada yang menjembatani, maka korban akan terus berjatuhan di kedua belah pihak. Bahkan rakyat yang tak berdosa pun akan terkena imbas. Karena saya melihat ini, ya, Satgas TNI maupun Polri masih melakukan kegiatan bersifat persuasif. Yang saya sendiri khawatirkan adalah kalau wilayah Papua menjadi status darurat militer. Kalau sudah berstatus menjadi darurat militer, maka korban tidak bisa dihindari, baik dari TNI maupun Polri maupun dari KKB. Bahkan bisa berimbas kepada rakyat biasa. Ini kita ambil contoh yang pahit masa kelam waktu terjadi peristiwa di Aceh. Akan terjadi. Dan di saat itu rakyat bingung, ya akan memihak ke pemerintah, dihantam oleh KKB, memihak kepada KKB, dihantam oleh tentara atau polisi atau pemerintah. Diam, tidak ngapa-ngapain juga kelaparan. Mereka yang mau bekerja juga susah. Nah, ini kalau terjadi darurat militer, kawan, karena semua ada segi pembatasan, ada batas ruang gerak. Dan saya berharap semoga tidak terjadi status darurat militer di Papua. Namun jika korban terus berjatuhan, gangguan KKB terus meningkat, bisa saja nanti ini akan menjadi status darurat militer. Ini saja, sekali lagi semoga rekan-rekan TNI maupun Polri yang sedang melaksanakan tugas di Papua diberikan keselamatan dan dapat menyelesaikan tugas negara yang diembannya. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.